Gimana? Taurus adalah Imam Mahdi gitu mungkin. Wah, ini berat. Oke, balik lagi di podcast Karyawan Aswasta. Wih, gila akhirnya ya. Akhirnya apa? Berdua lagi akhirnya. Berdua lagi. Nanti apa ya? Kebetulan kemarin narasumber yang akan datang nih, ini lagi padat banget jadwalnya, tapi nanti akan ada narasumber yang seru banget ya Pak ya. Iya. Pokoknya narasumber yang udah kalian tunggu-tunggu lah. Bener banget. Siapa yang nggak tahu ya kan? Oke, jadi hari ini kita masuk ke segmen karena kita berdua tentunya. Iya, segmen kesayangan kita ya. Yoi, segmen What's up? Waduh Pak, gimana nih? Gimana? Setelah berminggu-minggu ini padat banget kayaknya. Oh iya sih Pak, tapi jujur emang beneran nih ya, ini gue ngomong dalam hati, dari dalam hati ya terdalam ya. Wah minggu-minggu ini sih kerjaan lagi padat parah. Oh iya, sama sih, gue juga sih lagi padat banget. Man, tapi lo gue liat pulang Tenggo tuh Pak. Jam berapa Pak kemarin? WFH Pak saya Pak. Oh iya sih Pak, gue bahkan kayak di jadwal yang harusnya gue WFH ini sampai gue akhirnya Masuk siang gitu ya. Masuk pagi Pak. Pagi? Iya, gitu pagi sampai malam bahkan gila. Karena emang lagi ya gimana ya Pak ya, namanya juga mencari sesuap Emas. suap nasi lah Pak. Oh iya. Butuh gitu kan. Tapi emang ini sih apa, lately kita emang sering sibuk terus ya. Betul. Mungkin karena satu perusahaan kita ya Pak. Oh iya. Kebetulan sekali ya. Iya. Nggak direncanakan lah ya. Iya. Iya benar. Ketemu di lift ya Pak. Nah tapi anyway nih mungkin asu-asu di luar sana juga pasti banyak nih ya yang kayak banyak keluhan kerjanya lah. banyak. Iya mungkin kayak aduh anjir kerja gini-gini banget ya kayak work hard gitu kan yang Tapi playnya nggak bisa hard gitu iya ya mungkin ya. gitu work hard dah. Atau they can even get harder at all gitu ya mungkin. Iya kayak nah tapi sebenarnya gimana ya Pak orang yang kerja sampai segitunya ya Pak ya, mungkin kita bilang kerja keras ya Pak ya bagai kuda ya Pak ya, itu sebenarnya Bisa gitu Pak, ya. Ya itu sih mungkin pakai doping Pak. Wah. Kasih apa gitu kan. Terus biar kuat gitu. Kuat ya Pak ya menghadapi kerjaan yang padat ini ya Pak ya. Saya juga sering sih Pak pakai doping. Oh iya Pak. Apa tuh Pak? Doa. Doa istri ya Pak ya. Doa istri, doa ya semuanya gitu kan. Kalau doping saya sih beda sih Pak. Nah apa nih Pak? Sabu. Kayak yang satu ini ya Pak. Kayak yang satu ini nih Pak. Anjing. Nah ini dia nih Pak ya. Yang tadi bercanda ya guys. Kalian harus bedakan mana yang serius mana yang bercanda. Bener. Ya. Karena kita tuh Karena kita tuh selalu kita sendiri aja nggak bisa bedain ya Pak. Nah ini nih Pak yang parah nih Pak, ada berita dari suarajogja.id nih. Ini apa nih? Ada nih Pak, ini kasusnya sih emang udah tahun lalu ya Pak ya, tapi kayak lucu aja sih. Jadi kuli bangunan di Ini ya not worthy ya? Iya benar. Jadi ini ada kuli bangunan di Sleman nekat nih Pak nyabu agar kuat kerja lembur bagai kuda. Gila, kuda apa nih Pak? Ya kuda liar kali ya Pak ya. Saya kira udah poni Pak. Atau kuda tipsi ya. Nah makanya nih Pak, gue nggak tahu sih Pak. Maksudnya emang kalau orang nyabu itu jadi bikin ini ya Pak ya. Saya kan juga belum pernah. Tapi mungkin ya Pak, soalnya dulu kan ada ceritanya juga tuh artis yang nyabu biar kuat kerja sampai pagi gitu kan. Siapa sih yang Raffi Ahmad ya? Oh iya. Itu sabu yang juga rapi ya? banget itu Pak, iya. Itu sabu ya? Dia sempat ketahuan kan, di rehab juga. Bukan setahu gue sabu itu mahal nggak sih Pak? Sabu? Ya. Mungkin ya. Lu kenapa liatnya ke saya mulu ya Pak? Nah maksud gue gini sih Pak, ini agak unik gitu loh Pak. Maksudnya di sini para kuli bangunan ini kerja. Ente pikir kuli bangunan tuh ini murah-murah gitu? Maksudnya gini Pak, nih
bayangin nih ya, ini paradoks nih Pak. Oh, paradoks ya. Paradoks nih. Jadi kuli bangunan ini kerja keras ya kan? Kerja keras demi dapat duit. Tapi ternyata duitnya dipakai buat nyabu. Duitnya dipakai buat nyabu, yang Yes. sabunya itu biar dia bisa kerja keras buat dapat duit. Yang duitnya buat pakai nyabu. Saya kayak lihat film Tenet, Pak. Muter-muter Iya, gitu. sebenarnya ini titipan statement dari Dari Warner Bros, Pak. dari Christopher Nolan, Pak. Oh iya. Supaya Tenet ya. Nah, jadi- apa iya. jadi mungkin ini, Pak, mereka udah nanam pohon ya, Pak? Oh, sabu itu dari pohon ya, Pak? Kayaknya, Pak. Aduh, ketahuan. Kelihatan noob banget nih kayak Bapak. Jadi Oke. mungkin mereka mungkin dapat akses kan, mungkin terus karena kerjanya itu kulit bangunan kan, lu tahu sendiri kan, Fisik ya, Pak ya? Fisik, Atau Pak, mental ya, Pak ya? dua-duanya kayaknya kan dimarahin mandor Oh, gitu iya. kan, Kirain kerja pakai mental gitu, Pak. mentalis, ya Deddy Corbuzier dong. Nah mungkin ya kalau sekarang kulit bangunan mungkin kalau udah modern-modern itu juga mungkin kan disposable income-nya banyak, Pak. Oh, iya, Ya, benar. mungkin ya. Apalagi kan Pegang cashnya kan banyak mungkin kan. Iya. Apalagi setahu gue kan kayak mereka ini kan kayak nggak ada hari liburnya ya, Pak ya? Mungkin iya. Kayak setahu gue sih kayak di proyek-proyek gitu kan kayak emang ya udah kerja Kan terus kalau aja minggu kan malah gitu kita juga tetap lihat kan kalau kita lagi jalan-jalan gitu Iya. masih ada juga gitu kan kulit bangunan Biasanya yang masih sih kerja. ya kita bangun tidur aja karena berisik ada Bener sih. Udah bukan ayam lagi ya. ngeng gitu kan. Itu suaranya udah kayak di deket-deket Mandalika tuh suaranya ya kan. Tapi coba dicek dulu, Pak. Apa Itu tuh? jam berapa sih, Pak? Biasanya kalau Biasanya bunyi kayak gitu. jam 2 malam gitu gak sih? Enggak, beda. Gitu sih, Iya, Pak. Nah, iya, iya. nah ngomong-ngomong soal kerja keras sebagai kuda ini kan maksudnya kan orang-orang tuh kan pengennya tuh kan kerja tuh ya udah kayak work life balance lah, Pak. Ya kan? Benar. Kayak ya kerja secukupnya seperlunya, bisa liburan, bisa apa, bisa bagi waktu. Tapi Pak, sebenarnya pengertian work life balance yang sebenarnya tuh kayak gimana sih, Pak? Karena kalau kayak gini kan nggak work life balance ya. Berarti kita Iya. kan harus work life balance nih kan. Ya, sebenarnya work life balance itu kayak gimana sih, Pak? Work life balance ya. Kalau gue yang ngasih tau kayaknya kurang afdol sih. Oh, harusnya Kementerian oh, ini. mantap. Ya, ini kalau dari artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditulis oleh Devi Riandani. Nah, work life Hai balance. Devi, kalau nonton ya Devi. Siapa tahu subscriber kita juga, Pak. Ya. Panggilannya Rian sih, Pak. Devi Riandani, cowok kali, Pak ya. Nah, ini work life balance sendiri itu memiliki makna kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan tanggung jawabnya dalam pekerjaan dan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan juga nih. Nah, further nih menurut Hudson, aspek-aspek dalam work life balance dalam kehidupannya antara lain keseimbangan waktu. Jadi kalau lu bisa mengendalikan waktu, itu akan sangat baik bagi lu gitu. Dokter Strange gua, Pak. Diseimbangkan waktunya, Pak. Iya. Nah, proporsi waktu yang diluangkan untuk pekerjaan dan hal-hal di luar pekerjaan tentunya sangat menentukan dalam upaya tercapainya work life balance. Nah, waktunya itu sendiri bisa untuk kesenangan pribadi, keluarga ataupun orang sekitar kita. Jadi kalau misal kita belum punya keluarga nih, buruan bikin. Atau kita bisa menyenangkan keluarga yang lain? Yang mungkin tidak disenangkan oleh kepala keluarganya gitu ya, Pak. Suamimu ini ya lembur mulu ya. Sini saya Ini senangkan. kontennya saya agak takut, Pak, jadi. Enggak, maksudnya kayak ya kasih oleh-oleh Benar, atau kasih benar. makanan Iya, buat makan iya. malam mereka sekeluarga, mungkin suaminya nggak sempet beli gitu Benar, kan. benar. Kan kita kan nggak boleh Saling bantu aja lah saling ya. bantu lah, jangan sampai kita makan kenyang sendiri tetangga masih lapar. Bener, Nggak bener. boleh gitu. Iya, nggak boleh. Pastikan kerabat dekat kita, tetangga semua udah kenyang baru kita makan. Gitu. Khotbah terus kayaknya, Pak. Gitu sih, Pak. Jadi emang mungkin ya intinya work balance ini lebih ke menjaga keseimbangan mungkin porsi waktunya ya, Pak ya. Kayak Avatar lah, Pak. Oh, avatar pengendali apa nih, Pak? Ya kan dia menyeimbangkan kan. Oh iya benar. Balance-nya gitu. Nah berarti kayak kalau tadi disebut di yang di Kementerian
keuangan Republik Indonesia ini, berarti intinya mungkin kita ya kerja ada waktunya. Benar, jadi dengan kita porsi juga yang cukup ya Pak ya. Terus ada istirahat juga, ada waktu buat kita punya waktu leisure buat event buat family, buat kesenangan diri sendiri, ya punya self reward masing-masing gitu lah Pak. Kita harus punya itu gitu. Kesenangan diri sendiri itu termasuk juga harus dijaga ya Pak ya. Oh iya, saya udah deg-degan tadi. Iya, jadi tetap kita harus punya self reward juga gitu kan. Kalau kita mau ini ya balance ya. Cuman tadi nih ngomongin kayak kesenangan sendiri ya, kesenangan sendiri. Itu emang ada juga nih Pak orang yang emang seneng kerja nggak sih Pak? Jadi dia kayak mau nggak mau gitu ya Pak? Excited banget gitu dia kerja bisa kayak kerja enak banget. Wah. Ada kasih masalah kayak gitu. Iya. Mungkin ada Pak, mungkin ada ya. Kayak emang dia tuh seneng banget gitu, workaholic lah Pak. Cara metainnya gimana sih Pak yang orang-orang seneng kerja gitu tuh? Gue juga nggak kepikiran sih Pak kayak gitu Pak. Oh, ini mungkin kita tanya screennya aja kali ya ada Pak. Ya, Pak? Boleh, cara metain orang yang suka kerja nih. Loh. Kerja lembur bagai kuda. Ini 5 zodiak yang terkenal paling workaholic. Waduh, ngaruh ya Pak ya. Zodiak ya. Momen kita dilahirkan tuh kita udah tahu nih orang-orang tua. Ya nih gitu. Workaholic nih anak nih ntar kalau udah gede nih. Nggak punya waktu nih buat kita nih ntar apa gitu. Atau malah nanti bisa jadi tuntutan Pak. Tuntutan. Kayak misalkan nih kan ada bener. Virgo nih. Lo Virgo kok lo nggak workaholic sih? Beda sendiri gitu ya Pak. Atau nanti kasihan orang yang kayak lagi kerja lembur nih gitu kan. Bintang lo apa? Pisces gitu kan. Lo nggak boleh workaholic gue. Pulang sana lo. Karena nggak masuk sini ya Pak. Nggak masuk sini. Iya. Ini apa aja sih Pak? 5 ini Pak? Ini kalau menurut ini sumbernya dari sonora.id ya Pak ya. Jadi dia sebutkan beberapa zodiak yang terkenal paling workaholic nih Pak. Ada Capricorn, ada Virgo, Scorpio, Aries dan Taurus Pak. Oh iya. Ini kalau Capricorn ini katanya ini Pak, gara-gara dia itu memang fokus kerjanya. Orangnya emang fokus. Ya. Itu benar nggak ya? Nanti coba kita tanya ya. Boleh nih yang nonton di sini kalau ada yang Capricorn, benar nggak sih lu kalau kerja fokus gitu? Ya benar, atau ini kebanyakan Capricorn di sini kayaknya pada generasi rebahan semua gitu. Beda ya Pak. Iya. Nah kalau yang Aries tuh katanya bukan gara-gara sebenarnya bukan workaholicnya Pak. Apanya tuh? Dia nggak bisa ngomong enggak katanya. Loh, gitu. Tapi kan kalau dia nggak bisa ngomong enggak, misalkan nih temennya kayak balik yuk, ayo gitu, dia nggak jadi lembur. Padahal kerjaan masih banyak nih. Bisa. Anjir kerjaan banyak banget gitu kan, tapi kayak nongkrong yuk di bawah gitu. Ayo. Oh bisa paradoks sih Pak tapi. Terus abis diajakin balik, bosnya WA. Oh iya. Kerjaan lo nggak belum balik kan gitu. Nah. Oh iya, dia balik lagi ke itulah kantor, akhirnya kan? Iya. Terus temannya kemana lo? Sini dulu dong. Oh iya, capek Pak. Paling mentoknya ini Pak. Apa tuh? Karena Tuhan kan maunya kan kita kan jadi orang yang rajin kan. Oh jadi dia tetap rajin. Dia nggak bisa bilang enggak akan hal itu. Iya. Akhirnya mau nggak mau dia jadi workaholic gitu. Oh kirain jadi ustadz tadi. Karena dia kayak mengiyakan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Iya. Nah kalau Taurus ini mungkin karena ini sih Pak, karena memang dia terlahir untuk jadi yang perfeksionis gitu Pak. Oh Taurus itu perfeksionis ya Pak? Perfeksionis Pak. Taurus itu kan memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin Pak. Kenapa Anda bias ya kayaknya ya Pak? Membaik-baikan Taurus. Nah itu kita mungkin nanti di episode depan bisa kita jadiin konten ya Pak. Taurus Pak. Taurus versus Pisces gimana? Taurus adalah Imam Mahdi gitu mungkin Pak. Wah ini berat. Oke. Bahasan selanjutnya kita ada apa aja nih Pak? Nah ini kita akan membahas kenapa event kita udah workaholic juga nih. Ya. Tapi ternyata sebenarnya itu tuh nggak ngaruh juga Pak. Maksudnya nggak ngaruh? Nah ini coba kita lihat ya Pak. 7 alasan kenapa jadi karyawan tidak akan kaya. Wah. Jadi udah mau workaholic mau kayak gimana? Lah, kenapa? Mau mandi Pak? Saya nggak mau jadi karyawan. Oh iya. Langsung. Saya ada contoh ini nggak surat pengajuan buat desain Pak? Enggak. Pengajuan buat ini aja naik jabatan. Oh lah nggak bisa dong Pak kalau kayak gitu. Iya. Nah ini 7 alasan kenapa karyawan tuh akan susah kaya Pak? Tapi kalau di sini bukan susah lagi Pak, tidak akan kaya Pak kalau menurut cermati.com. Oh iya benar juga sih Pak. Bukan susah lagi Pak. Kirain mau bilang gambarnya Pak, soalnya tidur kan dia Pak. Oh
Oh ini mungkin contoh orang-orang yang ini ya fokus ya insomnia. Pak ya? Oh iya enggak apa saking fokusnya itu gitu. kayaknya dia lagi baca gitu. ini sih Pak kayak to do list apa yang harus dia kerjakan gitu tapi kayak terlalu fokus ya. Dia rabun ini ya Pak, rabun jauh ya Pak. Iya benar. Nah kita bisa sebutin ya Pak apa aja nih alasan kenapa jadi karyawan ini tidak akan kaya menurut cermati.com nih. Yang pertama ada gaji sesuai jabatan Pak. Jadi kan kita kan walaupun kita jabatannya apa itu nggak sih Pak? Bukan Pak, jadi mungkin gini ya Pak ya gaji sesuai jabatan itu kayak misal kita kerja udah 5 tahun 6 tahun tapi jabatan kita tuh masih staff gitu loh. Ya mungkin kayak level staff mungkin benefitnya mungkin ya bisa ditakar lah antara berapa sampai berapa lah gitu kan. Sementara dan, mungkin kita udah loyal selama mungkin lebih dari 5 tahun. Dan mungkin beberapa gitu. Pekerjaan itu karir pathnya ada yang nggak jelas gitu kan. Betul tergantung banget. Dari company-nya dan ataupun dari industrinya ya. Betul, makanya mungkin ya banyak juga yang kayak stuck nih di level ini nih nggak naik-naik. Banyak yang jadi apa sih Pak namanya kutu loncat gitu loh Pak. Jadi kecil gitu Pak. Iya, jadi kayak Ant-Man masuk Avenger gitu loh Pak. Maksud gue dia kayak nyari opportunity di tempat lain biar mungkin dia bisa naik level. Benar. Karena nggak tahu ya mungkin ada beberapa kan company yang kayak lo udah kerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tapi nggak naik gitu. Lalu tiba-tiba ada headhunter di luar sana yang lihat lo tuh value-nya lebih gitu. Betul. Dan ada company yang mungkin bisa offer lo tuh jabatan lebih tinggi gitu kan. Betul gitu sih Pak. Nah kemudian yang kedua nih ada kadang kerja lembur tidak dibayar. Nah itu juga kan kadang kayak ini juga tergantung company ya, dan industrinya gitu. Ya, ini sih yang bikin kayak anjir gue kerjaan banyak nih terus kayak gue udah tanggung jawab buat kayak sampai lembur segala macam tapi nggak ada uang lembur apa segala macam kan kayak jatuhnya kan kayak emang dapatnya loyalitas aja ya. Dapatnya uang makan paling ya jam 7 gitu kan, habis lewat jam 7 kan dapat makan. Di kantor kita kali Pak ya. Sama Grab Pak, sama di atas jam 9. Enggak tahu kalau di kantor yang lain ya. Nah, ini Pak ada lagi idemu sering tidak dihargai. Kan kadang mungkin kita kayak punya opini tapi kayak nggak dihargai terus kayak kita nggak dapat kredit lah segala macam. Iya. Jadi tetap aja makin gitu ya. Menghambat karir path-nya lagi gitu kan. Terus juga bonus tergantung kinerja perusahaan nih. Nah itu kan ada juga kan beberapa yang bonusnya tuh nggak tergantung sama kinerja kita, tapi kinerja perusahaannya juga gitu Pak. Nah itu yang jadi masalah Pak. Maksudnya kayak lalu udah kerja keras sebagai kuda lembur segala macem ya kan. Lu udah kerja keras tapi bonusnya, bonusnya itu udah kayak batu lah ya. Udah kayak batu keras banget lah berdiri gitu kan. Maksudnya kayak patung berdiri keras gitu kan. Iya patung polisi gitu lah. Nah iya maksudnya udah kerja keras. Tapi yang di perhitungan bonusnya tuh bukan dinilai dari kerja kita tapi dari kinerja perusahaan gitu kan. Sementara kinerja perusahaan kan sangat bergantung sama banyak aspek ya Pak ya. Maksudnya bisa kayak, ya let's say kita ngomong in generalnya aja lah. Misalkan produknya oke tapi sales marketingnya nggak oke gitu kan. Ya atau bosnya mungkin atau bosnya gitu kan. Terus misalkan produknya sales marketingnya udah jago nih, tapi produknya ternyata ya atau mungkin bagus, industrinya lagi turun gitu kan. Iya. Tapi kerja kita tetep kayak kuda gitu kan. Kayak gini berarti gimana sih Pak? Kayak udah kayak kutu, kayak kuda apalagi. Iya benar-benar. Nah terus ada juga nih yang banyak godaan dari rekan kerja nih Pak. Jadi kan kalau kita kerja kadang kan suka digodain kan kayak kamu istri di rumah gimana gitu. Oh iya. Gitu nggak sih Pak? Pegang-pegang gitu grepe-grepe gitu ya. Enggak. Maksudnya bukan godaan kayak gitu Pak. Jadi mungkin godaan untuk ngehedon kali ya. Ah benar. Jadi kan kayak kita kenapa karyawan tidak akan kaya itu karena kayak kita nih udah ada gaji segini nih. Kita udah siapin kayak financial planning kita sendiri gitu kan kayak ini gaji gue segini buat investasi segini, buat sedekah segini. Oh iya benar. Sedekah kan saya kaget sih Pak kalau investasi yang gak akan pernah bohong. Bener, terus ya Pak itu. Terus gitu kan. Tapi ada godaan Pak, nih. Doa anak soleh juga sih Pak. Oh doa anak soleh ya. Berarti harus buat anak soleh dulu. Sebelum buat anak soleh harus buat anaknya dulu. Iya gitu ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh amin. Yang bisa mendoakan kita semua masuk surga amin ya Allah. Oke lanjut boleh kadang Pak, kita udah kayak
apa sih tadi Pak, memilah-milah ya kan budget yang Yes. ngelihat dari gaji kita apa segala macam. Tapi banyak godaan di kantor kayak Bener. Jumat nih cuy. Atau mungkin karena kantornya deket sama mall gitu kan. Iya bener. Makan siang nih. Iya. Udah makan pagi belum? Ya. Belum, makan pagi lah di GI gitu Iya, kan. makan siang siangnya PI gitu kan. Makan Kantor di malamnya Tamrin. Kantor di Tamrin. Makan malamnya di mana? Tadi GI udah sensor ya tolong. Oke, nah tapi mungkin ada lagi nih Pak godaan yang lain. Apa Pak? Mungkin ada teman-teman kerjanya yang flexing Pak. Nah itu berarti poin selanjutnya tuh ya Pak. Iya. Jadi kalau kayak justru dicurigai ya Pak. Nah bener, jadi ada yang kayak kita level sama-sama misalkan level staff lah, gitu ya misalkan saya staff. Kemejanya ya. Oh iya, punya temen satu level staff tapi kemejanya branded gitu kan. Iya. Kalau kayak kita kemejanya apa mereknya? Misal eksekutif ya. Eksekutif murah gak sih Pak? Eksekutif tuh ya tergantung Ayo, ya, Pak, iya. ya. Kita nggak bisa ngomong mahal atau murah. Atau ya, Pak, mungkin ya. eksekutif tapi belinya flash sale gitu kan. Iya. Yang 10.000 dapat 10 gitu kan. Iya, menzone lah menzone. Zone ya. Menzone flash sale gitu kan di flash Shopee sale, gitu iya. kan. Wah beli tuh 5 buat Senin sampai Jumat gitu Wah, kan. kita pakai di kantor udah bangga gitu kan. Pakai zone nih. Lu apa lu woman gitu zone kan. lu? Set ternyata temennya sama-sama level staff dia pakai Massimo Dutti Pak kemejanya. Waduh. Iya enggak? Hermel Nozeknya. Iya, namanya susah ya Pak, ya kan. Gitu kan kayak Iya, kita pakai krokodil, dia pakainya ini Pak, Lacoste ya Pak. iya. Sama-sama buaya, tapi waktu dilihat lagi ternyata beda gitu. Anjir buaya ada yang mangap Nah, gitu ada kan. yang buntung. Nah, Nah, jadi kalau kayak itu. justru malah dicurigai ya Pak. Oh kenapa nih dia fraud kali ya gitu Nah, kan gitu. Jadi itu. kan atau korupsi kali ini dia gitu. Susah ya Pak. Itu yang bikin susah. Nah, ini kan kita kan udah lihat nih kenapa nggak bisa kaya. Ada juga nih efeknya, efek sampingnya kenapa kita nggak boleh overwork gitu. Oh nggak boleh kerja keras bayi kuda tadi Pak? Jangan, iya Pak, karena ada efek sampingnya. Apa tuh efek sampingnya? Efek sampingnya itu salah satunya itu kita tuh nanti akan menjauhkan yang dekat Pak, Menjauhkan yang dekat maksudnya gimana? dan ya, Pak? mendekatkan yang jauh. Oh itu kayak ini ya Pak ya, kayak efek samping dari perkembangan teknologi kayak Pak. Jadi kayak misal kalau menjauhkan yang dekat tuh kayak gini nih Pak, kita kan biasa kan orang terdekat siapa sih Pak? Keluarga atau tetangga mungkin ya. Oh iya iya. Nah, itu kita jadi nggak punya waktu kan untuk mereka kalau kita kebanyakan kerja Iya, gitu. kerja terus Malah gitu kan. dekatnya sama kayak mungkin OB di kantor ya Oh, kan. iya. Kan mereka selalu nemenin. Iya Pak, iya. Iya benar. Aman ya? Aman ya? Iya. OB di kantor kan OB di kayak kantor. nunggu kita sampai malam pulang jam Iya. berapa gitu kan. Iya sih tapi Pak, belakangan ini gue malah Deketnya sama OB ya Pak. Iya. Mbak Dika ya Pak? Mbak Fitri. Mbak Oke lanjut. Iya lanjut Pak. Nah, mungkin juga sama deket sama bos juga kan. Yang harusnya kita profesional aja tapi malah karena kebanyakan kerja kita akhirnya deketnya sama bos. Oh gitu. iya, malah kayak mungkin keluarga di rumah, anak, istri, malah Iya. kayak kita pulang malam udah tidur ya Iya. kan. Pagi kita udah siap-siap berangkat, ketemu bentar doang udah cabut. Iya, kita nggak tahu cerita mereka gitu kan. Sedangkan cerita bos kadang mungkin kita tahu gitu, sering dicurhatin atau apa gitu kan. Nah itu sih salah satunya itu. Jadi menjauhkan yang dekat, yang seharusnya dekat kita malah jadi jauh. Bahaya ya, jangan tuh kayak gitu, jangan sampai dah. Yang kedua ada lagi nih Pak. Apa tuh Pak? Kita jadi suka hilang fokus sama gampang marah. Nah lu ngerasa nggak sih kalau lagi banyak kerjaan kadang tuh lu buat mikir yang lain tuh jadi nggak ada waktu gitu kan. Pikiran lu tuh cuma jadinya di kerjaan itu aja gitu. Lu pengen buru-buru selesai, buru-buru kerjaan lu tuh clear gitu loh. Lu udah nggak mau istirahat juga mungkin kan gitu. Jadi kayak lu jadi sering marah-marah gitu bawaannya kalau lu misal balik ke rumah atau even masih lu di kantor gitu. Kenapa? Lah gimana? Gak fokus, gue lagi mikirin pekerjaan. Iya, jadi kayak gitu lah contohnya. Contohnya seperti itu Pak. Jadi Iya, benar. Lagi ngobrol kayak gini, malah lagi kayak, podcast gitu kan. anjir gue kayak kepikiran pekerjaan gitu. Iya, itu sih Keren beneran lagi gue. Gitu ya Pak, jadi Iya, gak fokus. jadi Misalkan kayak yang
kayak ini ya kayak mungkin masih nyambung relate juga sama yang pertama, kayak kita udah pulang nih ke rumah, ketemu anak istri gitu kan, mungkin udah late malam banget gitu kan. Bener. Masih yang kayak ngurusin pekerjaan apa segala macam. Terus anak tahu-tahu kan minta apa? Ya temenin main dong. Terus kita marah gitu kan. Iya. Lu nggak lihat apa gue lagi kerja gitu. Iya jangan. Anak setan lu. Gue setan dong. Anak babi. Gue babi. Terus malamnya kita baru tuh dapat duit ya. plot twistnya banyak Pak. Iya. Oke, terus ada lagi nggak Pak? Apa tadi efek sampingnya? Efek sampingnya ya selain marah itu ya. Nah, jadi apa selain itu tadi ada juga tuh Pak, apa kita jadi banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Karena mungkin buru-buru juga kan. Betul, kita kayak kan, ya udah seadanya aja deh apa gitu. Either kan. itu atau mungkin kita milih yang fast food aja. Aduh, aku nggak mau nunggu yang lama-lama nih. Apa milihnya apa nih, fast food aja. Karena gitu. saking nggak ada waktu buat even buat makan gitu ya. Jadi kita nggak bisa mikir apa kalori intake kita berapa hari ini. Bener gitu gak bisa kan. kayak hari ini gue makanan berserat udah, terus ini udah, buah sayur udah kan harusnya gitu kan. Ini kayak yang makanan rohani gitu. udah gitu. Apa tuh makanan rohani? Mungkin baca-baca ini majalah. Iya. Ini majalah. Baca kita bener. Nah ini jadi efeknya, jadi makanan juga nggak teratur juga ya mungkin Pak ya. Makan jadi nggak teratur, sama makanan juga nggak sehat juga. Ini bahaya juga, makanya bisa cepet sakit ya kan, kerja tipes kan. Iya Pak, benar. Mungkin itu ya Pak ya. Yang bikin banyak orang tipes daya juga tahan kan. tubuh kita jadi berkurang mungkin karena Iya, ya, Pak, jadi apa kurang lebih jadi kayak nggak sehat gitu kan. Karena kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh juga nggak oke gitu. Lanjut Pak, ada apa lagi? Nah mungkin yang terakhir ini yang paling sering ditemuin banyak orang Pak. Apa tuh Pak? Jadi kita nggak punya waktu untuk self reward. Jadi Jadi kan kalau self reward kan ya. nggak perlu kita punya keluarga pun kita juga udah butuh self reward kan ini. Betul. Nah, Untuk menyenangkan diri sendiri juga ya Pak ya. Bener, Kayak iya. tadi kan intinya dari work life balance kan emang kita harus bagi waktu antara kerja sama untuk diri sendiri juga mungkin ya, untuk me time lah Pak ya. Kalau untuk anak bisa bikin semangat zaman untuk sekarang. kerja lagi kan besoknya betul. gitu. Karena kerja mulu ya kan, lupa buat liburan apa segala macam. Dan kayak bener tadi kita nggak bisa juga nikmatin apa yang kita dapat dari hasil kerja kita juga gitu kan Pak. Jatuhnya cuman kayak buat recycle aja gitu kan. Iya bener, jatuhnya buat kerja dapat duit lo Nggak kerasa gitu. Nggak berasa kayak anjir gue udah banyak banget ternyata nih gitu kan. sampai lupa Pak gitu. Gue udah kaya ternyata Gue udah kaya anjir, nggak perlu kerja lagi gue. Tapi nggak bisa menikmati kekayaannya Iya Pak. benar. Apalagi kalau tadi sampai sakit apa segala macam. Iya, Ujungnya kan. malah duit hasil kerja buat berobat. Kan udah asuransi Pak. Oh iya. Di cover ya? Oh iya benar. Tergantung ya kan. Iya. Coverage-nya berapa dulu gitu kan. Kalau ternyata nggak cukup nggak ya kan. Tetep aja nomor. Akhirnya ujung-ujungnya jatuhnya juga duitnya kesana lagi kan. Larinya juga buat kerja lagi. Mungkin ada satu lagi sih Pak yang lebih penting ya. Kalau kita terlalu kerja keras gitu, Apa tuh, kita bisa jadi lupa sama ibadah. Oh, saya juga punya Pak. Apa tuh? Lupa sama fakir miskin Pak. Kita kan harus membagi rezeki kita ke orang yang Kalau di mungkin butuhkan juga kantor kan. terus ya Pak ya, kayak nggak sempet kayak lihat kondisi di luar sana banyak orang yang kekurangan. Bener, Pak, itu gitu Pak. Kan. Gue yang kadang suka miris gitu ya Pak. Ya beruntung lah ya kita yang mungkin masih bisa melihat gitu di jalanan banyak orang yang gitu kan, kita bisa bantu ya. Iya benar. Bantunya gini loh, kayak gini. Enggak. Iya. Gitu ya. Oke. Mungkin kesimpulannya ya Pak ya, mungkin ya kita nggak munah lah, kita butuh duit ya Pak ya. Benar. Salah satu cara buat dapat duit mungkin kerja emang ya kan. Nah, tapi iya. mungkin sebisa mungkin ya kerja sesuai Kita harus tahu dengan- takarannya lah ya. tahu takarannya, seperti tadi yang di Kementerian Keuangan bilang kita harus Work life balance. work life balance, pandai-pandai mengatur keseimbangan waktu kita. Yes. Waktu buat kerja secukupnya, porsinya, waktu buat apa Pak tadi, nikmatin self reward ya Pak ya. Oh, kirain mau tanya yang ini jokes Dr. Strange tadi, Pak. Waktu dong. Oh, iya. Waktu. Jadi kayak kita ya itulah tadi ya, bisa mungkin sempatin waktu juga buat me time. Yes, me Buat time. keluarga, Terus ya orang-orang anak. terdekat kita gitu. Iya. Yang mungkin mereka juga punya hak untuk waktu kita gitu, Pak. Betul. Sama mungkin satu lagi, jangan lupa buat ibadah ya. Karena
gini Pak. Iya sih. Kita berasal dari mana nanti juga ini akhirnya ujungnya kemana juga sih. Kemana gitu kan. Hidup itu kan di dunia ya sementara kan Pak. Iya bener Pak. Jangan waktu sisa kayak misalkan udah jam 3 kurang seperempat nih. Wah lagi asar nih belum sholat duhur baru sholat duhur. Iya. Jangan gitu, lo ibadah dulu gitu kan. Sisa waktu ibadah baru lo bisa kerja. Pak marahin Pak. Gitu kan. Gue jadi marah-marah nih efek gue kerja mulu nih. Sama kita harus lihat industrinya juga Pak di tempat kerja itu. Jadi misal gini deh, kita mau kerja yang tekanannya sedikit gitu. Kita harus lihat-lihat industrinya dulu juga kan. Misal kita mau jadi pustakawan aja. Pustakawan santai ya? Pustakawan kan lumayan Pak. Duduk kayak, Mbak misi mau nanya buku ini di mana? Di lorong C, atas sebelah kiri kanan. Nah kita mau misalnya cuma mau dapat ilmu-ilmu aja gitu kan. Tapi kita nggak mau nih diburu-buru gitu. Pustakawan mungkin bisa Pak. Tapi jangan di Indonesia. Oh kenapa Pak? Nah kan ini Pak, perpustakaan sekarang tinggal berapa sih Pak di Indonesia Pak? Tinggal dikit ya, karena minat pembaca di Indonesia tuh udah sangat dikit sekali Pak. Gimana kalau kita ngobrol sama Bung Andi sebagai duta baca ya? Duta baca. Andi Tohang Mbak. Bukan Andi dong, siapa Pak. sih Pak? Andi Malarangeng. Ya itulah salah satunya itulah ya. Kalau misal industrinya itu industri yang FMCG atau mungkin yang industri profesional kayak audit gitu kan. Itu sangat fast moving banget kan. Iya yang jadi itu butuh kerja yang benar-benar kerja keras banget gitu ya Pak. Set expectation ya Pak ya. Ya ekspektasinya kayak gitu ya Pak ya. Bener. Oke mungkin itu aja ya Pak ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bisa diambil yang manfaatnya lah ya. Bisa yang bagus-bagus. Mungkin asu-asu di luar sana. Dibuang jeleknya juga Pak, jangan lupa Pak. Iya dibuang jeleknya ya. Mungkin asu-asu di luar sana ini kan pasti mungkin kita banyak lah dari materi-materi yang tadi udah kita bahas pasti banyak relate gitu sama kalian semua kan. Iya juga ya anjing gitu kan. Jangan lupa juga buat asu-asu di luar sana jangan lupa selalu ikutin konten kita, subscribe, komen, like video ini, share juga video ini ya. Ikutin Instagram kita, lalu juga ada Spotify kita. Semuanya harus harus dipantengin karena ini konten-kontennya luar biasa. Dan juga sama jangan lupa juga buat tonton konten-konten menarik lainnya nih ada di channel YouTube Disruption ID ya Pak ya. Sama ada Instagramnya juga Disruption ID. Seru banget lah di sana lah. Oke lah Pak, yuk jangan kerja terus lah. Ya, pulang. Ini udah Pak. Rumah saya kan di kantor Pak. Tinggal di kantor ya Pak ya. Tinggal di kantor Pak. Saya kangen nih sama keluarga. Teman kantor maksudnya Pak? Enggak. Keluarga tetangga. Oke, bye-bye.